Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu ketika dikisahkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum halaman 100 mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berada di antara Bukit Safa. Ketika itu lewat di sana seseorang yang tentu sudah dikenal dengan kejahilannya, yakni Abu Jahal. Ketika Abu Jahal mendapati Rasulullah berada di sana, Abu Jahal kemudian mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepuas-puasnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu hanya terdiam dan tidak membalas sedikit pun. Tidak puas dengan perlakuannya, akhirnya Abu Jahal kemudian mengambil batu, kemudian ia lemparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lemparan itu menyebabkan luka pelipisnya, berdarah mengalir dari pipinya karena lemparan Abu Jahal tersebut. Setelah puas melakukan provokasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal kembali kepada kaumnya, kaum kafir Quraisy di sekitaran Ka'bah. Ternyata peristiwa itu dilihat oleh seorang budak miliknya Abdullah bin Jada'an. Kemudian Abdullah bin Jada'an melihat ketika itu paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib baru saja pulang dari berburu. Ketika itu budak perempuan miliknya Abdullah bin Jada'an menyampaikan bahwa ia baru saja melihat keponakannya Muhammad bin Abdullah sedang mengalami sebuah penindasan dari Abu Jahal. Meskipun ketika itu paman beliau Hamzah belum memeluk Islam, tentu ia sangat marah. Bagaimana mungkin sosok pemuda mulia dari kaum kafir Quraisy diperlakukan begitu buruknya oleh pemuka kaum kafir Quraisy sendiri. Tanpa berbasa-basi, akhirnya paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib ketika pulang dari berburu tersebut dan masih menenteng busur panahnya, ia bergegas mencari Abu Jahal bin Hisham. Saking marahnya paman beliau Hamzah, saat orang-orang menyapanya, Hamzah sama sekali tidak menjawab. Tibalah paman Hamzah berjumpa dengan Abu Jahal di antara kelompoknya. Kemudian dengan membawa sebilah busur panah, ia pukulkan busur panah itu kepada Abu Jahal. Merintih Abu Jahal atas siksaan yang dilakukan oleh pamannya Hamzah. Kemudian pamannya Hamzah mengatakan kepada Abu Jahal, bagaimana mungkin engkau menyiksa dan merendahkan seorang pemuda paling mulia dari kaum kafir Quraisy? Ketahuilah bahwa Abu Jahal, sesungguhnya aku berada dalam agamanya. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat keadaan seperti itu, kelompok dari kalangan Bani Makhzum yang berpihak kepada Hamzah dan kelompok dari Banu Hisham ketika itu juga mulai terprovokasi atas apa yang dilakukan oleh Hamzah kepada Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal mengatakan, "Da'aw Aba Amarah," biarkanlah Hamzah yang disebut atau diberi panggilan dengan Aba Amarah. Sesungguhnya aku baru saja mencaci dan menghardik keponakannya Muhammad bin Abdullah. Atas peristiwa ini akhirnya paman beliau Hamzah memeluk agama Islam. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-6 daripada kenabian Rasulullah SAW, tepatnya di bulan Dzulhijjah. Yang lebih menyenangkannya lagi, 3 hari setelah itu, paman beliau masuk Islam Hamzah. Setelahnya seorang pemuka kafir Quraisy yang sangat terkenal, Umar bin Khattab, akhirnya memeluk Islam lantaran ia melihat secara langsung dan mendengarkan secara langsung ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah, kemudian dibacakan oleh anaknya, kemudian ia baca sendiri Al-Quran tersebut sampailah pada ayat "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran bagaimana keimanan itu sama sekali tidak dapat kita tebak. Ada yang beriman karena ia melihat penindasan kepada Rasulullah. Ada yang beriman karena terketuk hatinya. Ia dapatkan hidayah itu karena ia membaca, mendengarkan langsung kitab suci Al-Quran yang ia terima. Lalu bagaimana caranya kita sebagai umat muslim agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Kali ini kita akan mencoba membahas apa saja kiat-kiat supaya kita mendapatkan hidayah oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pembahasan tentang bagaimana kiat-kiat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu sebenarnya hidayah itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada siapa saja yang Dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat yang ke-56, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mungkin mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memiliki hak untuk memberikan hidayah. Wallahu wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tahu siapa yang harus mendapatkan hidayah darinya. Oleh sebab itu, Al-Quran telah memberikan kisi-kisi dan kiat-kiat bagaimana cara mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bin nusuki. Yang kedua adalah dengan bittilawati, dan yang ketiga adalah dengan bisabri. Yang pertama adalah dengan bin nuski. Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung bagaimana cara mendapatkan hidayah sebagaimana dalam Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-67. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Likulli ummatin ja'alna man sakanhum nasikuhu fala yunazi'annaka fil amr wad'u ila rabbik innaka ala hudan mustaqim." Setiap umat kami telah berikan kepada mereka manasik, yang mana mereka melakukan manasik itu sehingga mereka mendapatkan hidayah. Fala yunazi'annaka fil amr, maka janganlah berbantah-bantahan. Wad'u ila rabbik ya Muhammad,
maka serulah kepada Tuhanmu ya Muhammad, innaka ala hudan mustaqim, sesungguhnya engkau telah berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala yang sangat lurus. Allah katakan dalam ayat ini bahwa jikalau seorang hamba ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk melaksanakan manasik. Apa manasik yang dimaksud? Manasik artinya kita melakukan rangkaian ritual ibadah. Hidayah tak serta-merta turun dari langit. Hidayah tak akan datang dengan duduk santai di depan rumah. Hidayah itu didapat dengan melangkahkan kaki, mengayunkan kedua tangan, ruku', sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, barulah hidayah itu turun. Bukankah apa yang dilakukan oleh Hamzah adalah ketika ia melakukan sesuatu? Bukankah apa yang terjadi pada Umar bin Khattab adalah ketika ia mencuri-curi dengar Rasulullah membaca Quran, kemudian membaca langsung? Hal inilah yang harus kita jadikan sebuah pelajaran, bahwa hidayah tidak serta-merta datang, tetapi hidayah itu dikejar, dicari, dan didapat dengan melaksanakan rangkaian ibadah. Yang pertama adalah dengan bin nusk. Sesungguhnya ketika seseorang melaksanakan ibadah, melaksanakan ritual ibadah, ia sedang mencari hidayah untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 108 dan 109, "Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai manusia, telah datang kepadamu hak dari Tuhanmu. Faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi. Di sini Allah katakan, yang mendapat hidayah adalah yang mengusahakan hidayah itu datang, bukan yang menunggu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kiat yang kedua dan ketiga terdapat pada surah Yunus ayat selanjutnya, ayat yang ke-109. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Watslu ma yuha ilaik wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin." Watslu ma uhiya ilaik. Allah Subhanahu wa taala katakan, bacalah kitab suci Al-Qur'an. Hidayah itu didapatkan dengan tilawah, dengan membaca Al-Qur'an, dengan membaca isi kandungan kitab suci Al-Qur'an, maka hidayah itu akan datang. Ada kisah menarik mengenai hidayah muncul ketika senantiasa tilawatul Qur'an. Dalam satu momen, 3 orang pemuka kaum kafir Quraisy, yakni Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Al-Akhnas bin Syuraiq, tanpa ada persetujuan, tanpa ada perjanjian sebelumnya, suatu malam mereka berangkat dari rumah masing-masing. Ternyata mereka menuju rumah Rasulullah SAW. Lalu apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan? Ternyata Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Al-Akhnas bin Syuraiq ketika itu curi-curi dengar Rasulullah SAW membaca kitab suci Al-Quran. Ketiganya berada di posisi masing-masing tanpa mereka sadari bahwa mereka pada malam hari itu berada di tempat yang sama. Saking nikmatnya mereka mendengarkan Rasulullah membaca kitab suci Al-Quran, sampailah waktu itu subuh. Menyadari waktu subuh, ketiganya kemudian pulang. Dan lucunya lagi, di pertigaan jalan ketiganya berjumpa. Kemudian salah satu mereka, di antara mereka mengatakan, apakah engkau baru saja pulang dan bermalam dari rumah Rasulullah? Ketiganya mengiyakan. Kemudian salah satu mereka mengatakan, ayo segera pulang. Nanti penduduk kota Mekah melihat kita mendengarkan Rasulullah membaca kitab suci Al-Quran. Malu rasanya. Pulanglah mereka. Di malam selanjutnya, hal itu terjadi lagi. Dan itu terjadi sebanyak 3 malam berturut-turut. Di antara 3 orang itu, hanya Abu Sufyan yang akhirnya memeluk Islam.
keduanya yang lain, Abu Jahal dan Al-Akhnas, mereka semua akhirnya tidak dapat memeluk Islam. Itulah hidayah. Hidayah yang kedua adalah dengan cara tilawatul Quran. Pertama, bin nuski, dengan melakukan kaifiyah amal ibadah, ritual ibadah. Kedua, bitilawati, dengan membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga adalah bisobri. Untuk yang ketiga, kita akan bahas kembali setelah iklan berikut ini. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada kiat yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bin nusuki, yang kedua adalah bitilawati, sebagaimana firman Allah, wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Yakni yang kedua bitilawati, dan yang ketiga adalah bisabri, dengan cara bersabar. Dalam menjalankan ritual ibadah, kita tidak akan pernah mendapatkan hidayah ketika kita belum mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Namun ketika kita ingin mengharapkan kenikmatan dalam ibadah itu yang nantinya kita sebut dengan hidayah, perlu kita harus meyakinkan bahwa butuh kesabaran dalam melaksanakan ibadah. Betapa banyak ayat kitab suci Al-Quran yang menyebutkan untuk bersabar dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Atau Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surah Toha, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Seruhlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah itu jika kita benar-benar mampu untuk bersabar. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hal yang harus kita ingat dalam upaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah bin nuski, dengan melaksanakan ibadah, melakukan ritual ibadah, langkahkan kaki, gerakkan tangan kita menuju masjid. Segera ambil wudhu ketika azan berkumandang. Yang kedua adalah dengan cara bitilawati, baca kitab suci Al-Quran. Pastikan bahwa kita benar-benar mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, setelah kita melaksanakan ritual ibadah, kemudian kita cari petunjuk-petunjuk dari kitab suci Al-Quran yang telah Allah firmankan, maka yang ketiga adalah sabar. Sesungguhnya dengan kesabaran, insya Allah kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga episode kali ini memberikan pencerahan bagi kita semua bahwa hidayah tak serta-merta datang ketika kita duduk santai saja di rumah. Hidayah tidak datang ketika kita berharap Allah langsung turunkan hidayah itu. Tetapi sesungguhnya hidayah itu dapat dicapai dengan cara dijemput. Bagaimana cara menjemputnya? Gerakkan tangan dan kaki kita sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan bahwa kita memang layak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi di episode selanjutnya. Kepada Allah, marilah bersama-sama kita mohon ampun, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.